Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai. Kami dari kelompok 2. Nama saya Chandra Gizi. Nama saya Siti Nasia. Nama saya Hana Firda. Kami di sini akan membahas mengenai sistem pekerjaan manajemen PT Telekomunikasi Indonesia. Selamat menyaksikan. Untuk pembahasan pertama kita mengenai profil PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Bisa dilihat dari layar PPT. Di sini ada tampilan profil dari PT Telkom. Oke, kita bahas. PT Telkom ini merupakan BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dengan pemerintahan Republik Indonesia ini sebagai pemegang saham yang mayoritas. Bisa dilihat di sini sebesar 52,9% dan 47,91%. PT Telkom ini mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional yang berorientasi kepada pelanggan, membuat organisasinya lebih ramping dan lincah untuk beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang cepat. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang berkualitas. Dilihat di sini juga ada perkembangan teknologi yang berhubungan dengan PT Telekomunikasi, di mana PT Telekomunikasi ini kan berkaitan dengan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Selanjutnya kita ada purpose, visi, dan misi. Kita bahas yang pertama adalah purpose atau tujuan, yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Visinya yang dimiliki oleh PT Telkom ini menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Di mana ada visi, pasti ada misi. Misi yang dimiliki oleh PT Telkom yang pertama itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua ada mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang terakhir, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Jadi itu tujuan, visi, dan misi yang dimiliki oleh PT Telkom. Selanjutnya ada tata nilai perusahaan. Yang pertama, PT Telkom ini memiliki tata nilai yang bisa disingkat sebagai akhlak. Akhlak ini apa? Yang pertama, ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Akhlak ini itu nilai inti yang dimiliki oleh PT Telkom sebagai perusahaan BUMN. PT Telkom ini menerapkan dalam kehidupan kerja sehari-hari melalui cara kerja digitalnya, yaitu Telkom Codes atau Customer Centricity, Open Mind, Data Driveness, Agile Innovation, dan Continuous Improvement. Itu jadi tata nilai perusahaannya itu bisa disingkat sebagai akhlak. Dan untuk lain-lainnya itu ada tata nilai pelajari hal baru setiap hari. Gitu. Jadi di dalam budaya bekerja mereka itu mempelajari hal yang baru setiap hari untuk meningkatkan inovatif perusahaan. Gitu. Yang kedua ada peluang untuk tumbuh, yang ketiga ada berkontribusi untuk Indonesia, dan yang terakhir ada di tempat kerja yang semarak. Maksudnya akhlak ini kan sebagai nilai inti perusahaan gitu kan. Nah, bekerja di Telkom bisa menjadi lebih produktif dan menyenangkan. Di sini mereka memastikan bahwa karyawannya itu atau sumber daya manusia di dalam perusahaan itu memiliki fasilitas dan waktu yang cukup untuk diri sendiri dan keluarga. Tidak hanya itu, ada berbagai macam aktivitas dan komunitas olahraga dan lain-lain untuk yang bisa mengasah hobinya gitu. Jadi PT Telekomunikasi ini memiliki tata nilai perusahaan yang memang bisa mensejahterakan sumber daya manusianya di dalam suatu perusahaannya itu.
Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada materi selanjutnya yaitu struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini terdiri dari Direktur Utama, CEO, meliputi Head of Corporate Communication, Head of Internal Audit. Nah, pada Head of Internal Audit ini terdiri dari Direktur Keuangan, CFO, Direktur Sumber Daya Manusia, SDM, dan juga EVP, IT dan Supply, dan juga ada EVP, Strategi. Nah, adapun Wakil Direktur Utama COO yaitu terdiri dari Head of Corporate Affairs dan juga terdapat Direktur Network and Solution, Direktur Consumer, lalu ada Direktur Enterprise dan juga Wholesale. Terus ada EVP. Nah, penganggaran dan juga keuangan. Pada penganggaran PT Telekomunikasi Indonesia ini telah menjadi fokus utama perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional dan juga kualitas jaringan telekomunikasi. Nah, Telkom telah menggunakan belanja modal sebesar 15,0 triliun atau setara dengan 20,5% dari total pendapatan untuk mengembangkan infrastruktur jaringan termasuk peningkatan kualitas dan juga kapasitas jaringan 4G. Nah, pengembangan teknologi 5G serta penguatan sistem IT, kinerja keuangan perusahaan juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Nah, dengan kontribusi total mencapai 32,0 triliun pada tahun 2016, naik dari 13,8 triliun pada tahun 2006. Untuk tahun ini, Telkom telah mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar 35,9 triliun atau 25% dari target pendapatan guna memperkuat jaringan infrastruktur dan juga segmen digital. Nah, meskipun masih menggunakan sistem anggaran lama, former budgeting yang tidak dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang meningkat, Telkom berencana untuk merencanakan sistem anggaran baru, yaitu budget control system pada modul fund management menggunakan aplikasi SAP dengan metode SAP aktif. Nah, laporan rasio keuangan 2018 sampai 2022 juga menunjukkan indikator kinerja yang positif. Nah, mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya dan juga meningkatkan pendapatan. Secara keseluruhan, fokus Telkom pada penganggaran dan juga keuangan telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan juga kualitas jaringan, serta memperkuat posisi perusahaan di industri telekomunikasi. Perencanaan strategis dan operasional. Dengan memperhatikan visi dan juga misi perusahaan, telah ditetapkan 9 tujuan strategis yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Meliputi yang pertama ada value creation, yang kedua terdapat pertumbuhan dan juga margin yang berkelanjutan, lalu yang terakhir itu ada quality excellence. Nah, adapun nih saran strateginya sebagai berikut. Yang pertama ada perspektif keuangan, lalu yang kedua ada perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, lalu yang terakhir itu ada perspektif pertumbuhan dan juga pembelajaran. Selanjutnya itu ada pengawasan dan juga evaluasi kinerja pada PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telkom sebagai perusahaan publik di Indonesia yang berawal dari bisnis monopoli, kini harus beradaptasi menghadapi kompetisi ketat di era pasar bebas. Nah, untuk itu PT Telkom terus memperbaiki sistem manajemen kinerja yang digunakan. Terungkap adanya ketimpangan besar antara perspektif keuangan dan juga perspektif proses bisnis internal secara pembelajaran dan juga pertumbuhan, yang menunjukkan bahwa aspek proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan pertumbuhan keuangan perusahaan tersebut. Nah, dari perspektif keuangan tersebut, peningkatan penjualan produk berpotensi meningkatkan keuntungan dan juga kesehatan perusahaan. Perspektif pelanggan menekankan bahwa peningkatan kapasitas produksi dan juga kepuasan pelanggan dapat mendorong penjualan dan juga loyalitas yang berdampak positif. Perbandingan kondisi dan teori. 1. Struktur organisasi dan strategi perusahaan. Kondisi di mana PT Telkom Indonesia telah bertransformasi menjadi perusahaan digital dengan membagi bisnisnya menjadi 3 domain utama, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service.
Transformasi ini berorientasi pada pelanggan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Telkom juga menerapkan tata nilai inti akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori organisasi modern, struktur organisasi yang fleksibel dan customer-oriented sangat penting untuk menghadapi dinamika pasar. Teori kontingensi menyarankan bahwa organisasi harus menyesuaikan struktur dan strateginya dengan lingkungan eksternal yang terus berubah. Transformasi yang dilakukan oleh Telkom mencerminkan pendekatan ini dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan adaptabilitas melalui struktur yang lebih ramping dan agile. 2. Perspektif balance scorecard. Kondisi. Telkom menggunakan balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan. Kinerja dari 4 perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran, menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memenuhi target dalam 6 dari 8 tolak ukur yang digunakan. Meskipun ada penurunan dalam ROA dan NPM serta return on equity mengalami peningkatan. Teori balance scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton adalah alat manajemen strategis yang membantu organisasi mengukur kinerja dari berbagai perspektif untuk memastikan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan mencerminkan hasil akhir dari strategi bisnis, sementara perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran memastikan bahwa organisasi mampu dalam membangun kapabilitas untuk masa depan. Telkom menerapkan teori ini dengan menilai kinerja melalui berbagai perspektif dan berusaha untuk menyeimbangkan tujuan keuangan dan kebutuhan pelanggan dan pengembangan internal. 3. Transformasi digital dan peningkatan layanan. Kondisi Telkom berfokus pada digitalisasi untuk meningkatkan layanan dan pengalaman pelanggan. Transformasi digital ini termasuk pengembangan infrastruktur digital, talenta digital, dan ekosistem digital. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas karyawan yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Teori inovasi dan transformasi digital menekankan bahwa perusahaan harus berinovasi dan mengadopsi teknologi baru untuk tetap kompetitif. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Telkom dengan 18 pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital menerapkan prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi bisnis. 4. Nilai inti dan budaya perusahaan. Kondisi Telkom menerapkan nilai inti yaitu akhlak dan cara kerja melalui Telkom Codes. Budaya kerja ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan profesional dan personal karyawan, serta meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pengembangan Indonesia digital. Teori budaya organisasi menekankan pentingnya nilai-nilai inti dan budaya kerja dalam mendukung visi misi perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan strategi perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Telkom mengadopsi nilai-nilai inti yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kepercayaan, kompetensi, harmoni, loyalitas, adaptabilitas, dan kolaborasi yang diintegrasikan dalam cara kerja sehari-hari untuk mendukung tujuan strategisnya. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Telkom Indonesia telah berhasil mengadopsi prinsip-prinsip manajemen modern dan struktur organisasi, strategi, dan budaya kerjanya. Transformasi menjadi perusahaan digital dengan 3 domain utama menunjukkan upaya Telkom untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui struktur yang lebih ramping dan agile. Penerapan nilai inti akhlak serta cara kerja digital Telkom Codes mendukung budaya organisasi yang kuat dan selaras dengan strategi perusahaan, meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Penggunaan balance scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai perspektif, mencerminkan upaya Telkom dalam menyeimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Fokus pada digitalisasi, pengembangan infrastruktur dan talenta digital, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dan produktivitas karyawan, mendukung keberlanjutan dan kompetitif Telkom di industri telekomunikasi. Saran, untuk lebih meningkatkan kinerja dan keberhasilan jangka panjang, Telkom perlu terus mengoptimalkan inovasi dan transformasi digital. Evaluasi rutin terhadap implementasi balance scorecard dapat membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, terutama dalam meningkatkan ROA.
dan NPM. Selain itu, Telkom harus terus memperkuat budaya organisasi melalui program pengembangan profesional yang komprehensif, memastikan bahwa nilai-nilai inti akhlak diterapkan secara konsisten, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan memberikan penghargaan yang adil berdasarkan kinerja, bukan hanya masa kerja, dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Terakhir, dengan terus memantau perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, Telkom dapat memastikan bahwa strategi dan operasionalnya telah relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika industri telekomunikasi yang cepat berubah.